Anda kembali lagi di Metro Plus Pagi. Segmen ini kita akan membicarakan khusus mengenai seni bela diri Kempo. Berasal dari sebuah kuil atau Sorinji Kempo, di mana di tempat tersebut diajarkan seni bela diri bagi para calon biksu, yaitu olahraga bela diri Kempo itu tadi. Dan sekarang memang sudah tidak eksklusif lagi untuk para calon biksu. Kita semua bisa belajar bagaimana seni bela diri Kempo ini, termasuk kita di Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi, saya sudah bersama dengan Sinse Lisa. Apa kabar Sinse? Baik. Dan juga ada Kensi Theo. Kensi itu berarti mereka yang belajar Kempo, Iya. gitu ya Sinsi? Iya. Ini kan dulu berasal dari Sorinji Kempo, berarti kuil Kempo gitu istilahnya ya. Sorinji kan artinya kuil. Masuk Indonesia tahun berapa ya Sinsi? Sekitar tahun 1966. Ya. Dibawa oleh Profesor Dr. Ginanjar Kartasasmita, Dr. Andes Indra Kartasasmita, dan Utin Syaras. Oke. Tahun 60-an masuk ke Indonesia, Sinsi sendiri mulai bergiat dengan olahraga ini? Baru tahun 1975. Oh, baru tahun 70-an. Oke. Kala itu apa yang menarik dari olahraga ini? Dari Kempo ini? Ya, yang menarik itu Kempo ini bela dirinya komplit, unik, disiplinnya tinggi, persaudaraannya erat, dan satu-satunya organisasi bela diri yang menyebut dengan persaudaraan itu hanya Kempo. Bukan persatuan atau perkumpulan. Oke, persaudaraan di Kempo. Uniknya di mana? Unik, ya. Kempo itu bisa dilakukan bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa. Presiden Kempo Internasional sekarang juga perempuan ya, betul? Yuki Sho. Kemudian lengkapnya di mana, Sensei? Lengkapnya semua ada. Pukul, tendang, tangkis, melipat, mengunci, membanting, ada semua. Aduh, ini kalau udah ngomong mengunci, melipat, saya nih nanti yang ngeri, tapi saya juga pengen belajar coba. Sekarang ke Kensi Theo. Ini ikat pinggangnya coklat warnanya. Ini berarti berapa lama sudah berlatih Kempo? Saya berlatih Kempo dari tahun 2009 di umur 11 tahun. Itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kala itu ketika belum ikut Kempo dan sesudah ikut Kempo, apa yang berubah dari Kensi? Dari Theo maksudnya. Kensi Theo kan karena belajar Kempo. Saya dari sebelum pas sampai masuk Kempo itu banyak perubahan. Dari saya menjadi orang yang lebih sabar, disiplin, dan bisa memimpin. Ini sabar karena kan kalau dilihat kan tadi kan mengunci, terus kemudian apa tadi menendang dan sebagainya. Sabarnya di mana, Theo? Sabar itu kalau kita lagi saat kejuaraan kita udah harus main ini, ketemu lawan, terus kita itu tetap tenang, nggak gerasa gerusuk atau pokoknya harus mainnya tenang aja. Ngomong-ngomong soal kejuaraan, pernah ikut kejuaraan apa saja yang terakhir? Yang terakhir itu PON. PON, hasilnya? Masih ranking 5 sih. Masih ranking 5, tapi itu udah terus ya, kita kan terus berkemajuan terus. Karena ini juga tergabung di Dojo Kemang, dan saya dengar banyak sekali prestasinya, betul ya, Sensei Lisa? Apa yang paling baru? Yang terbaru baru kemarin itu, minggu kemarin, kejuaraan antar dojo Tangerang Open memperebutkan piala wali kota Tangerang. Jadi juara umum 1. Juara umum 1. Iya. Tahun lalu juga katanya jadi juara juga. Iya. Oke. Dan anak-anak banyak sekali anak-anak sekolah yang tergabung di Dojo Kemang, bahkan katanya Sensei Lisa juga mencari mereka untuk kemudian diajarkan Kempo. Kenapa sampai harus mengajarkan mereka Kempo? Apa sih yang ingin diajarkan dari Kempo ini, Sensei? Tidak, saya tidak mencari, tetapi Kensi itu datang sendiri ke dojo karena setiap kenaikan tingkat itu mereka kalau lulus harus membawa 2 Kensi, 2 anak untuk masuk Kempo. Itu hukumnya wajib supaya untuk mengembangkan Kempo. Oke. Iya. Dan sekarang sudah ada berapa? Banyak? 200 ada, tapi yang berprestasi sekitar 60 lah. Sampai di mana prestasinya? Yang tertinggi 2 masuk ini Theo dan Ahmad Kurniawan masuk PON, tapi baru ranking ke-5 itu sudah luar prestasi biasa buat juga, ya? dia membanggakan dojo. Sensei, saya penasaran deh. Ini kalau kemudian untuk mendapatkan istilahnya apa, ikat pinggang atau apa? Ya, obi. Ikatan ini sampai yang bisa seperti sensei warna hitam ini butuh berapa lama?
Kalau tadi dari tahun 70-an, Ya, kemudian tahun 75, saya ini baru dapat tahun 2006. 2006. 2006 itu ke dan 5. Oh, jadi ada berapa dan? 7? Ya. Ada 7 Jadi, dan? kalau Q can segini dari Q6, 5, 4, 3, 2, 1 itu sabuknya coklat. Oh, Ya. oke. Kemudian baru dan 1, dan 2, dan 3, sampai dan 7 udah ada di Indonesia. Oh, sudah ada. Jadi sertifikasinya bisa diambil di Indonesia Oh, tanpa tidak. harus ke Jepang? Tidak. Kalau di Indonesia hanya sampai dan 3, tapi untuk dan 4 ke atas harus ke Jepang. Jadi Sensei dulu ambilnya di Jepang ketika saat itu sertifikasinya? Iya. Mengajar juga di Jepang? Pernah mengajar di Jepang tahun 2009 di Street di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Itu kebenaran suami saya tugas di sana. Oh, jadi kebetulan mengikuti suami tapi juga memperdalam Kempo di sana. Iya. Ada yang berbeda tidak Kempo di Jepang dengan Kempo di sini? Tidak ada Kempo, semua sama. Semua sama dan memang diajarkan persis sama Iya, seperti sama. yang di Jepang. Oke, basic itu apa sih Sensei Lisa kalau basic? Karena kan saya ceritanya kalau saya nih pengen mulai Iya. gitu ya. Itu apa? Itu di Kempo itu diajarkan gerakan dasarnya. Itu Kihong, itu gerakan dasar. Kihong istilahnya, Kihong oke. itu gerakan dasar. Mungkin sulitnya karena semua teknik itu menggunakan bahasa Jepang. Oh, Iya. oke. Dari teknik itu kan menggunakan bahasa Jepang. Jadi sembari kita belajar, tapi kita juga belajar bahasa juga ya. Ini terlihat ada anak-anak di usia berapa sih sebetulnya bisa mulai Kempo? Di Kempo itu SD sudah bisa. Sudah bisa. Tapi banyak juga yang mendaftar masih PAUD gitu sekolah. Itu bisa juga. Pendidikan anak usia dini ada di dojo kita ada. Oke. Sensei, sebetulnya apa sih pembeda Kempo dengan olahraga bela diri sejenis? Kan ada beberapa banyak juga ya, misalnya karate atau yang lain. Apa pembedanya? Itu tadi, kalau kita menguasai teknik Kempo itu yang Goho dan Juho itu Goho dan seimbang. Joho. Iya. Goho itu yang mana, Sensei? Goho itu seperti tadi pukulan, tendangan, tangkisan. Dan Juho itu yang melipat, mengunci dan membanting. Melipat, mengunci Dan membanting. Oke. Ada pengalaman unik sebagai pengajar, Sensei? Apa misalnya ada anak yang kecil sekali usianya diajarkan atau dulu pengalaman ketika di Jepang? Apa yang paling Ya, ini kalau mengajar anak kecil, jadi yang masih usianya seperti PAUD begitu, maksud kita mengajarkan dia menerimanya berbeda. Jadi saya mengajarkan kan kaca di dojo, jadi bergeraknya seperti ini. Dia bergeraknya ke sana ke sini, lihat ke depan, pukulannya arahnya ke mata, nanti pukul mata searah mata, tapi di kaca saya berbicara mata yang di kaca. Sementara mereka nggak bisa mengikuti itu. Bukan, begitu dihitung dia pukulnya begini. Ke arah dirinya sendiri. Tapi kalau seusia saya bisa nggak ya di atas 20-an Sensei mulai belajar? Kalau tadi kan bisa. Diajarkan dari awal. Bisa. Awalnya itu misalnya apa, kuda-kuda atau apa? Cuma kalau sudah usianya dewasa, dia kan agak kaku. Gitu. Kalau kecil bisa dibentuk-bentuk. Oke, tapi bisa ya. Oke. Kita akan break dulu. Saya akan mencoba untuk diajarkan oleh Sensei Lisa dan juga Theo nanti juga bisa ngajarin saya. Meskipun tadi katanya Sensei, kayaknya kalau udah agak dewasa, agak kaku-kaku. Kita buktikan bersama-sama ya setelah jeda berikut ini.